Oke, kemudian kalau kode ini sudah kita share, ketika nanti teman-teman misalkan ada yang sudah masuk gitu ya, itu nanti akan muncul siapa saja member dari kelas ini, nanti akan muncul di sini teman-teman. Studentnya berapa orang, kemudian ini berapa orang. Misalnya saya akan coba add student saja. Ini ya, kalau add ini kita harus tahu emailnya. Memang cara paling gampang adalah kita dengan share kode di sini. Misal ya, saya kasih contoh kelas saya yang lain yang sebelum sudah ada, nanti biar dapat gambaran. Misalkan saya ada perencanaan keberlangsungan bisnis. Nah, nanti kalau di sini gambarannya, ini kodenya sudah saya lock. Kalau saya lock sini berarti saya tidak mengizinkan orang lain lagi untuk masuk. Nah, tapi ketika kita ingin membuka lagi locknya, kita bisa dengan klik di sini, unlock class. Nanti kodenya akan buka kembali. Ya, nanti kita harus masukkan email lagi tadi. Nah, untuk mengetahui membernya, kita klik di sini. Nah, ini adalah beberapa member-member mahasiswa saya yang kemarin mengambil kelas ini. Nanti akan muncul di sini semua, siapa saja siswa ataupun mahasiswa Bapak Ibu sekalian yang muncul di sini. Nah, lalu kita kembali lagi yang ke kelas tadi ya. Jadi kita kelasnya namanya adalah sharing e-learning gratis. Misalkan di sini saya pengen membagikan materi ataupun slide ataupun dokumen apapun, kita bisa mengklik di sini seperti membuat status di Facebook. Materi PPT misalkan pertemuan 1. Nah, kita ada banyak pilihan untuk sekalian, ada file ya, image atau file, lalu kita bisa add from library. Library ini adalah wadahnya yang sudah ada, misalkan kita sebelumnya itu sudah pernah upload file nih di Edmodo kita. Daripada kita menambahkan file baru, kita bisa mengambil dari file sebelumnya yang sudah pernah kita upload, seperti itu. Atau ini kita bisa tambahkan tulisan aja, ini adalah kita bisa schedule. Schedule itu gimana? Schedule itu misalnya saya pengen ya, ini apa namanya, informasi ini atau postingan ini muncul besok pagi jam 6 misalnya. Daripada saya nanti ngetik jam 6 pagi harus buka laptop, saya ketik sekarang aja, tapi nanti postnya bisa kita atur, kita post besok pagi. Nah, kita bisa pilih yang ini. Nah, kita bisa pilih tanggal berapa, jam berapa, nanti otomatis sistem yang akan meng-post di sini, Bapak Ibu sekalian. Misalkan ini saya mau menambahkan file PowerPoint. Nah, dari di sini dia akan mencari di mana lokasi yang ada di komputer kita ya. Kita bisa cari di sini, file taruh mana. Misalkan saya share ini tadi, kita open, lalu kita post. Ini saya contohnya ngepost sekarang ya, biar enggak yang schedule. Ini atau juga ada menu create a poll sama wellness check. Create a poll ini kalau kita mau polling ke mahasiswa misalkan, teman-teman atau anak-anak mau materi kapan? Mau kuis kapan misalnya? Besok atau hari ini kita bisa klik di sini. Tapi ini kita coba untuk menambahkan saja materi yang pertama, post. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini membuat atau share materi ya, atau kita meng-post informasi di sini. Kalau mau bikin tugas bagaimana? Nah, kalau untuk tugas itu kita bisa namanya classwork. Ya, kita bisa tambahkan di sini nanti. Nah, ini pilihannya ada di sini, ada create assignment, atau kita bisa meload existing assignment. Misalnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mengajar materi yang sama nih dari semester lalu misalnya atau tahun lalu sudah pernah ada di kelas sebelumnya. Kita bisa meload saja assignment yang dulu, kita taruh ulang di sini daripada mengetik ulang. Atau ini create quiz. Nah, ini kalau quiz nanti akan kita bahas setelah ini ya. Kita hari ini akan bahas dulu yang create assignment ini. Kita pilih yang ini, create assignment untuk membuat tugas. Nah, kita buat judul tugasnya apa. Misalnya judulnya buat resume pertemuan 1 misalnya.
sekalian, silahkan mengumpulkan tugas resume sebagai pertemuan 1 dalam bentuk Word maksimal 2 halaman misalnya seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan attachment, dia sama ya, prinsipnya ini sama seperti kita membuat postingan, tapi ini lebih ke tugas. Nanti bedanya apa? Kalau postingan siswa kita hanya bisa melihat saja atau mengomentari, tapi kalau tugas ini nanti dia akan muncul juga di postingan, tapi siswa kita bisa menaruh atau mengumpulkan tugas di sana juga, seperti itu. Misalnya ini kita buat attach, misalkan ada apa namanya, filenya gitu ya, tulisan apa gitu, misalnya kita bisa tambahkan juga, print out ini, kita tambahkan di sini, dia muncul di sini juga, lalu kita bisa assign. Nah, assign, nah ini baru kita assign kemana, ini kita pilih kelasnya. Jadi kita buat assignment itu bisa untuk beberapa kelas juga. Di sini kita menentukan kapan due date-nya. Nah, misalkan kita buat, oh kita kasih auto 1 hari, di hari Minggu di sini. Nah, kita due date di sini, jamnya jam berapa, misalkan jam 9 malam, atau 9 malam misalnya, PM. Nah, ini ada pilihan, lock after due date atau dibiarkan. Ini pilihannya gini maksudnya, lock ini ketika sudah melewati jam ini, siswa yang belum mengumpulkan, dia tidak akan bisa mengumpulkan, dikunci. Jadi sudah, ya udah, resikonya dia, ya kan, salahnya telat gitu kan istilahnya. Tapi kalau ini kita biarkan buka di sini, nanti siswa yang mengumpulkan lebih dari jam 9 malam, dia masih bisa tetap mengumpulkan, tapi ada keterangan saja bahwa dia terlambat, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu masih baik hati ya, nggak apa-apa terlambat, tapi dikurangi nilainya, itu bisa ini dibiarkan terbuka. Tapi kalau ini kita lock seperti ini, siapapun yang mengumpulkan terlambat, maka dia tidak bisa lagi mengumpulkan tugas di sini. Otomatis Bapak Ibu nanti tidak bisa memberikan nilai karena dia terlambat. Kalau sudah, kita assign. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Tadi kan kita ini postingan kita yang pertama tadi materinya. Ini tugasnya seperti ini nanti munculnya. Nanti kalau kita mau mengecek di tampilannya student kita akan muncul untuk pengumpulannya. Dia bisa mengupload file di sana. Kalau kita sebagai teacher, kita bisa melihat di sini. Nanti akan muncul keterangan, siapa saja sudah mengumpulkan, berapa orang, akan muncul di sini. Kita pengen tahu detailnya, kita bisa klik di sini. Nah, nanti kita akan muncul di sini gambarannya, siapa saja yang sudah mengumpulkan, siapa saja yang belum. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Gambarannya nanti saya contohkan di kelas saya sebelumnya aja ya. Ini ada beberapa yang tune in itu maksudnya mengumpulkan, tune in. Nah, not tune in ini yang tidak mengumpulkan, nanti akan kelihatan di sini. Jadi member tadi ya, member kelas kita tadi yang ada banyak tadi surat, itu dia akan muncul di sini semua kalau yang mengumpulkan. Ini kalau kita nilai, nanti kita bisa kasih nilai di samping kanan sini. Saya kasih gambaran di kelas saya yang ini. Sekarang saya mau melihat ke assignment saya. Ini ya, misalnya ini contoh tugas saya waktu itu Bapak Ibu sekalian. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini dia overview-nya. Ini berapa yang average score-nya. Ini karena sudah saya nilai ya. Jadi nilainya muncul semua. Ini saya bisa season di sini. Ini tugasnya. Oh, maaf ini UAS, sorry. Kita cari yang tugas. Oh, ini hanya UTS sama UAS. Sebentar saya cari kelas yang lainnya. Ini misalnya, ini DPP. Ini saja. Ini UAS, soal UAS. Nah ini, misalkan ini tugasnya laporan ya, laporan.
ada 6 di assignment. Ini kebetulan karena memang pengumpulannya adalah kelompok Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kelompok, jadi hanya 6 saja yang mengumpulkan. Ini program saja, ini gambaran yang 6 mengumpulkan, ini 18 tidak mengumpulkan. Nah, ini contohnya kelihatan yang tidak mengumpulkannya, seperti itu. Nanti nilainya kita bisa cek di sini. Waktu itu ini memang belum saya nilai, karena saya nilai manual di kertas waktu itu ya, jadi nggak muncul di sini. Kalau kita misalkan pengen ngasih nilai, bisa tulis di sini, enter grade. Nah, kita bisa nulis di sini. Misalkan nilainya 80 dari 100. Nah, ini bisa kita tulis di sini. Nah, nanti kita save. Klik. Seperti itu Bapak sekalian. Kalau mau ngasih nilai. Ya. Ini juga sama, kasih nilai berapa? Misalkan 90 dari 100. Nah, Bapak sekalian. Kalau kita misalkan pengen mengasih komentar, misalkan tugasnya, tugasnya perlu diperbaiki lagi, mungkin dan sebagainya, kita bisa klik di sini, di nama pengumpulnya, ini ya, ini dokumennya dia, kalau kita pengen ngecek itu kan, nanti kita bisa klik di sini, otomatis akan mendownload dokumennya. Nah, kita bisa lihat di sini, dokumen pengumpulan dari siswa kita. Nah, ini misalnya. Ini kebetulan mata kuliah ini ya. Nah, ini sekalian. Ini, nanti kita bisa kasih nilai juga di sini sama, atau kita bisa kasih komentar. Nah, revisi bagian bab 2 misalnya, tambahkan bla 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 bla, nanti kita bisa tambahkan di sini, kemudian kita bisa save, atau kita bisa request resubmission kalau kita mau menambahkan, monggo dikirimkan ulang yang revisinya, kita bisa request resubmission di sini. Nanti siswa kita akan dapat notifikasi gitu kan di aplikasinya bahwa dia harus mengumpulkan ulang, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa close lagi, kita akan balik ke menu di sini. Tadi itu komentar di dokumen ya, kalau komentar di sini sama juga, kita bisa menambahkan di sini juga. Komentar di sini. Misalnya revisi pada bab 2. Nah, jadi sama saja, ini sama saja komentarnya. Bedanya apa? Kalau ini kita komentar pada pengumpulannya, kalau tadi kita komentar langsung pada file dokumen pengumpulannya. Ya. Jadi ini akan hanya muncul di sini nanti. Kalau ini tadi kita langsung bisa request resubmission atau pengumpulan ulang. Bedanya itu saja. Sama-sama nanti akan muncul di siswa kita. Seperti itu. Sama juga yang lain, misalkan yang lain kita kasih tambahan komentar di sini misalkan. Kita bisa tambahkan di sini. Ini dokumen mereka. Ya. Kita tambahkan di sini. Misalkan Mas Ahmad, tolong diperbaiki bagian 3 dan seterusnya. Kita bisa add komen di sini. Klik, dia akan muncul. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti itu gambarannya untuk menambahkan tugas ya, menambahkan postingan sama memberikan nilai tadi di tiap tugasnya. Seperti nanti akan muncul di sini semua tugasnya, formatnya berapa, dari total berapa. Seperti itu yang ada di Edmodo. Untuk kuisnya nanti kita bahas di selanjutnya.